Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang surat An-Nas. Kemarin kita menjelaskan tentang makna Ar-Rabb. Ya. Di antara yang kita sebut tentang makna Ar-Rabb, ya, bukan membatasi, bukan hanya segitu maknanya. Tapi yang kita sebut 3 kemarin itu. Satu apa? Makna Rabb yang sudah kita sebut. Satu maknanya apa? Al-Khalqu. Ketika kita menyebut Al-Khalqu, artinya Allah itu adalah Huwa Al-Khaliqu. Apa? Huwa Al-Khaliqu. Apa artinya Huwa Al-Khaliqu? Allah Maha Pencipta. Yang kedua apa? Al-Mulk. Ya, artinya adalah Huwa Al-Malik. Ya, Allah yang maha apa? Merajai, menguasai. Yang ketiga At-Tadbir. Apa artinya At-Tadbir? Maha mengatur, maha memelihara. Ya. Kita sebutkan kemarin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliqu, Maha Pencipta. Ya. Kita sebutkan 4 hal tentang bahwa Allah Maha Pencipta. 1, sudah disebut belum nih kemarin? Bahwa apa yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, belum pernah ada yang sebelumnya. Ya, jadi Allah menciptakan sesuatu yang Allah ciptakan itu belum pernah ada sebelumnya. Ya, Allah menciptakan langit, belum ada langit sebelumnya yang diciptakan manusia, enggak ada. Ya, Allah menciptakan manusia, belum ada sebelumnya manusia yang diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika ditetapkan Allah Maha Pencipta, ya, apa yang menjadi ciptaannya belum pernah ada apa? Sebelumnya. Ayo, ilmu itu al-fahmu. Ilmu itu adalah kita faham. Ya. Al-ilmu wal fahmu. Ilmu itu kita harus ngerti. Al-ilmu huwa al-fahmu. Ya, di antara yang harus kita ketahui tentang ilmu itu adalah al-fahmu. Bagaimana al-fahmu itu? Idraku syai'i ala haqiqatihi. Mengetahui sesuatu berdasarkan hakikatnya, itu ilmu. Ya. Jadi kalau kita mengetahui sesuatu tapi pengetahuan kita tidak menghantarkan kepada apa yang dimaksud oleh ilmu itu, maka artinya kita baru mendengar tapi belum faham. Ya. Ya. Jadi ciri, ya, tanda bahwa Allah Maha Mencipta itu apa? 1, yang pertama, apa yang menjadi ciptaannya belum pernah ada, ya, sebelumnya. Kita lanjut. Bahwa ciri bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, ya, dalam konteks ini yang pertama bahwa apa? Ciptaan Allah belum pernah ada sebelumnya. Ya. Nah. Kemudian yang kedua, bahwa ciptaan Allah, apa yang menjadi ciptaannya adalah maha sempurna. Ya. Jadi apa yang menjadi ciptaan Allah
maka ciptaannya adalah maha sempurna. Ya. Subhanallah. Kemarin sudah kita terangkan, ya. Allah menciptakan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan manusia dengan apa yang Allah ciptakan semua punya fungsinya. Mata dengan melihatnya, telinga dengan mendengarnya. Nah. Baik. Supaya tidak terlalu lama di situ, ya, kita sekarang akan memahamkan tentang apa yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah. Ya. Tauhid itu sendiri maknanya al-ifrad, ifradullah, mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat yang pertama ini, qul a'udzu birabbin nas. Ar-Rabb, ya. Aku berlindung, ya, kepada Rabbnya manusia, Tuhannya manusia. Ya. Nah, anak-anak sekalian, jangan diartikan Rabb itu sebagai Tuhan, lalu maknanya adalah Tuhan dalam pengertian umum. Ya. Tuhan dalam pengertian umum adalah Tuhannya, ya, bahkan masuk di dalamnya orang-orang kafir yang beriman kepada Tuhan, tapi Tuhannya yang berbeda dengan kita. Oleh karenanya ketika kita mengatakan Tuhan, yang dimaksud dengan Tuhan oleh kita sebagai seorang muslim, maka Tuhan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena ada orang kafir juga mengimani Tuhan, tapi Tuhan mereka adalah Tuhan yang dikreasikan, diciptakan oleh mereka sendiri, dan mereka menamai Tuhannya menurut mereka sendiri. Enggak itu di sini di dalam sini. Kalau mau nyalain AC ada yang harus dirubah di sininya, di dalam sini. Di switch dulu yang di dalam sininya. Ya. Jadi tentang makna Tuhan apa, anak sekalian? Tuhan yang dimaksud oleh kita orang mukmin bukan sebagaimana Tuhan yang dimaksud oleh selain kita. Begitu kan? Iya. Makanya Tuhan-Tuhan selain Allah itu dikasih nama menurut kreasinya masing-masing. Ya. Apakah itu Tuhan yang begini, Tuhan begini, dikreasi masing-masing. Nah, sehingga deskripsinya itu, ya, tentang Tuhan, Tuhannya orang Asia dengan Tuhannya orang Afrika dengan Tuhannya orang Amerika, kemudian dibentuk, digambar kalau dalam bentuk patung sesuai dengan deskripsi yang mereka pahami. Hah? Nah, kalau Tuhannya orang India gimana? Joget-jogetan atau gimana? Hah? Ya. Jadi kalau di Afrika warna Tuhannya juga hitam. Ya. Jadi bukan itu yang dimaksud. Nah, oleh karenanya antum juga harus mengerti nanti pembahasan tauhid bukan pembahasan tentang teologi. Antum akan ingat kalimat teologi ini mungkin nanti ketika SMA atau ketika menjadi mahasiswa. Bicara tentang tauhid bukan sedang membahas tentang teologi. Teologi itu kepercayaan kepada Tuhan. Bukan, tauhid bukan bagian daripada teologi. Karena yang dibicarakan tentang teologi adalah al-ma'bud min dunillah, ya Tuhan yang disembah selain Allah. Jadi jangan sekali memasukkan ilmu tauhid ke dalam pembahasan teologi. Enggak sama sekali. Ya. Ada kuliah jurusannya teologi. Itu bukan artinya bahwa jurusannya tentang akidah, tauhid apalagi. Enggak, sama sekali tidak. Nah, turunannya nanti antum kelas 9, tapi anak ajak berpikir untuk menjadi orang yang dewasa. Ya. Karena antum sudah cukup untuk berpikir tentang ini. Nanti pembahasan tentang teologi ini akan nyeret orang bahwa tauhid itu adalah agama monoteisme. Ya. Sedangkan kesyirikan itu adalah politeisme. Tidak ada. Kenapa? Karena pembahasan yang disebut dengan monoteisme itu adalah tentang Tuhan-Tuhan, ya,
yang dipelajari oleh manusia sebagai kebudayaan manusia yang menghantarkan pada keyakinan. Kita bukan bicara tentang itu. Kita bicara tentang Tuhan yang Maha Pencipta, bukan Tuhan yang diciptakan dan dikreasikan oleh manusia. Lah. Paham nggak maksudnya itu? Ya. Jadi nggak ada. Tauhid itu adalah tauhid. Karena kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang Nah, ya makanya dimanapun Allah diibadahi dengan ibadah yang sama, disebut dengan namanya yang sama. Mau orang Afrika, mau orang Asia, mau siapapun menyebut nama Allah adalah Allah. Dan nama-nama selain Allah juga sudah Allah tetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri ataupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang apa yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah itu? Tauhid tadi maknanya apa? Mengesahkan ya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tauhid ar-rububiyah artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bi af'alihi. Catat sama antum, catat. Apa tauhid ar-rububiyah itu? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bi af'alihi. Apa maksudnya bi af'alihi? Dengan perbuatannya. Ya, apa sih perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu? Af'alullah itu apa? Ya. Antum baca surat Al-Mulk, antum baca surat An-Naba, antum baca surat Al-A'la. Coba Al-A'la apa? Sabbihis. Terus alladzi khalaqa, kemudian fasawwa, terus walladzi qaddara fahada, terus walladzi akhrajal mar'a. Itu adalah af'alullah. Alladzi khalaqa, Allah menciptakan, fasawwa, maka ciptaannya adalah Allah sempurnakan. Ana sampaikan tadi di antara makna tentang al-khaliq, apa yang menjadi ciptaan Allah adalah maha sempurna. Ini maksudnya alladzi khalaqa fasawwa. Allah menciptakan dan apa yang menjadi ciptaan Allah sempurna. Ya. Tadi disampaikan dua ciri tentang Allah Maha Pencipta. Kalau Allah menciptakan, yang ketiga itu adalah tidak perlu kepada yang lainnya. Enggak perlu. Allah menciptakan langit tidak perlu bantuan, enggak perlu. Kalau manusia menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, dia perlu sama yang lain. Nggak bisa sendirian, nggak bisa. Bikin rumah, ada yang bikin rumah sendiri, nggak bisa. Jangankan bikin rumah, bikin comro aja perlu orang lain. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menjadi ciptaannya tidak perlu kepada orang lain sama sekali. Ya, baik. Jadi tauhid ar-rububiyah itu apa? Coba anak pengen tahu antum, biar dapat sesuatu. Kalau keluar dari masjid ini antum tahu satu saja, itu sudah luar biasa. Apa tauhid ar-rububiyah itu? Dengan perbuatannya. Jadi kita tahu yang menciptakan langit bumi ini hanya Allah saja yang esa, tidak perlu kepada yang lain, tidak perlu. Ya. Kemudian ciptaannya ada maha sempurna. Ya, langit. Ada enggak yang servis langit? Dari dulu sampai hari ini langit bocor. Ada enggak? Ada yang nambal langit? Enggak ada. Ya. Baik. Nah, dalam surat Al-A'la diterangkan Allah yang menciptakan dan Allah menciptanya sempurna. Yang keempat tentang makna al-khaliq. Tadi kita sebut 3 ciri. Keempat adalah apa yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak pernah berubah lalu usang karena perubahan waktu dan zaman. Apa? Coba diulang. Apa yang menjadi ciptaan Allah apa? Tidak pernah berubah dan usang karena dimakan zaman dan waktu. Paham maksudnya? Manusia zaman dulu begini bukan? Maksud begini itu bukan kayak saya, bukan. Tapi manusia ini adalah ya fisiknya
ada kepala, anatomi tubuhnya, ada mata, begini dari dulu. Ya. Karena zaman milenial, maka manusia matanya tambah jadi 3, iya. Nggak ada yang usang dari dulu sampai hari ini. Inilah penciptaan yang tidak pernah usang dimakan zaman dan tetap sempurna. Paham maksudnya? Ya, itu ciptaan Allah. Ada enggak yang dibuat oleh manusia kemudian selalu up to date, ya? Selalu itu dianggap sebagai sempurna, tidak perlu tambah kurang. Ada enggak? Enggak ada. Mobil, pesawat sudah berapa kali ganti apa? Ganti apa? Spesifikasi ya. Ya. Ganti handalnya, mesinnya, rodanya. Dulu yang namanya bannya terbuat dari apa? Kecepatannya berapa? Seiring dengan waktu yang itu sudah dianggap kuno, jadul. Manusia ada yang enggak jadul enggak? Nggak ada. Mau hidup di zaman kapanpun, manusia yang dulu dengan sekarang ya begini. Matanya cuma 2, hidungnya begini, telinganya, posisinya nggak berubah-ubah. Antum mau nggak dirubah zaman milenial? Kupingnya jadi berapa? Nggak mau. Ya, ya. Jadi coba yang bisa nyebut bahwa Allah itu Maha Pencipta. Di antara apa yang menjadi ciri bahwa Allah, di antara yang menjadi ciri tentang ciptaan Allah ada 4. Siapa bisa menyebut? 1 kan sudah tadi. Ada 4. Ada bisa nyebut? Oke. Nah. Kenapa? Iya, ahsanta. Yang satu bahwa apa yang menjadi ciptaan Allah belum pernah ada sebelumnya. Naam. Dalilnya kalau antum mau surat Al-Baqarah, badi'us samawati wal ard. Badi' itu sesuatu yang Allah ciptakan belum pernah ada sebelumnya. Nah, yang kedua. Apa yang menjadi ciptaan Allah adalah maha sempurna. Ya. Maha sempurna. Cabai sampai hari ini dari dulu ada yang manis nggak cabai? Maha sempurna, ya. Allah menciptakan laut. Ada yang nambahin garamnya karena kurang garam. Ada yang nambahin bibit ikannya karena sudah berkurang. Nggak ada. Yang kedua, yang ketiga. Allah menciptakan sesuatu tidak perlu kepada orang lain. Nggak perlu. Manusia yang hebat kayak apapun, ya, untuk garuk aja minta istrinya. Ya, kalau sakit perlu sama dokter. Kadang dokter juga nggak bisa ngobatin dirinya sendiri. Ada dokter jadi pasien dokter yang lain. Nah, terus, ya, iya, selalu tadi, ya, ada di masanya dan tidak pernah namanya usang. Ya, kita ingin menciptakan kambing zaman milenial, ya, tanduknya di ekornya, begitu. Namanya ciptaan Allah sempurna dan tidak pernah usang sama sekali. Ya, selalu modern, selalu seperti itu. Nah, Allahu Akbar. Baik. Sekarang adalah tadi tauhid ar-rububiyah, maknanya adalah ifradullahi apa? Bi'af'alihi. Apa bi'af'alihi itu? Allah Maha Mencipta. Yusawwiru fil arhami kaifa yasha. Allah membentuk, ya, manusia di rahimnya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Yusawwir. Kita diciptakan di dalam rahim itu, ya, apa yang menjadi ciptaan Allah dalam rahim kemudian tidak berubah sampai dilahirkan, seperti itulah bentuknya. Makanya antum harus bangga bahwa yang namanya, antum siapa namanya? Haris. Yang namanya Haris yang ini walaupun 1000 ada nama Haris, 1.000.000 ada Haris. Haris yang ini cuma 1. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi cuma ini. Iya. Jadi nggak akan ada yang sama, tidak akan ada. Kembar 2, kembar 3 tidak akan mungkin sama, tidak akan mungkin. Ya, gitu. Nah, Allah yusawwir, af'al, Allah yusawwir, ya, fil arham kaifa yasha. Huwallazi anzala minas sama, Allah yang menurunkan dari langit hujan. Itu af'alullah. Yukawwirul laila, ya, mengganti malam dengan siang, mengganti siang dengan malam.
Allah yang melakukan semuanya itu. Ya. Kata Allah tabaraka wa taala, wa nufaddil ba'daha ala ba'din fil ukul. Ketika Allah menciptakan ya tanaman, tumbuhan, rasa itu dibedakannya bukan karena tumbuhan itu sendiri yang menentukan. Kata mangga, aduh saya mah pengen membuat rasanya, bukan mangga yang menentukan. Bahkan mangga dari bentuknya, dari rasanya, berbagai macam mangga, Allah yang mengatakan bahwa kami yang menentukan satu rasa dengan rasa yang lain di dalam semua apa yang sudah kami ciptakan. Ya, makanya antum subhanallah kalau melihat sesuatu, ya Allah katakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Unta itu bukan menciptakan dirinya sendiri sehingga bentuknya kayak begitu. Bukan, Allah yang menciptakan unta itu begitu. Mulutnya kayak begitu, bentuk tubuhnya kayak begitu. Hah? Pernah naik unta enggak? Hah? Unta kalau turun kaki depan atau kaki belakang? Hah? Kalau naik kaki depan atau kaki belakang dulu? Hah? Subhanallah, kalau antum bicara tentang unta, makanya kenapa Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya. Nah, kita diajarkan untuk tahu bahwa yang menciptakan unta itu bukan unta, tapi Allah. Kalau ada keistimewaan unta, bukan unta yang pintar, tapi Allah yang menetapkan penciptaannya untuk unta, beda kriterianya dengan yang lain. Ya. Jadi apa tauhidur rububiyah itu? Ifradullahi bi af'alihi. Jadi kita harus tahu Allah tuh Maha mendengar. Nah, kalau Maha mendengar kita berdoa. Allah itu adalah menyiksa, yu'adzibu man yasha, menyiksa siapa yang dikehendaki. Kita berlindung kepada Allah agar tidak disiksa oleh Allah tabaraka wa taala. Allahu yarzuqu, Allah memberikan rizki. Nah, kalau begitu kita bermohon kepada Allah untuk diberikan rizki. Ya. Jadi af'alullah kita harus pahami banget, dan itu hanya kita nisbatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tadi surat apa yang dibaca oleh Imam Ustaz Agung? Al-Qiyamah. Kita baca coba. La uqsimu wa la uqsimu ayahsabul allan najma'a. Apakah manusia ngira kemudian hidup ini cuma sekali, kemudian Allah tidak kuasa untuk menghimpun tulang belulang yang sudah remuk hancur itu? Di antara af'alullah bahwa Allah menghidupkan orang yang mati. Terus. Bala qadirina ala an nusawiyya. Allah Maha kuasa itu. Kalau mau menjadikan ini banan, ada enggak jari-jari yang rata, ada nggak? Hah? Kita yang bikin sendiri kayak begini, ini rata nggak? Nggak ada yang rata. Ini paling bawah, ini, ya. Kalau Allah mau, ini bisa dibikin rata, bisa. Artinya Allah Maha Pencipta, menciptakan jari-jari kita ini adalah tidak sama ukurannya. Kalau Allah berkehendak bisa sama. Ya. Ini namanya apa? Af'alullah. Ya. Baik. Huwallazi arsalar riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit. Allah yang mengirimkan, menjalankan angin. Huwallazi arsalar riyah. Allah yang menjalankan angin. Kemudian mendorong awan, menghimpun awan. Allah Subhanahu, itu namanya tauhid rububiyah. Ya, ifradullahi bi af'alihi. Kita mengesahkan Allah dengan apa yang menjadi perbuatannya. Yang melakukan itu hanya Allah. Tidak ada siapapun yang melakukan itu selain Allah tabaraka wa taala. Ya, orang jahiliyah zaman dulu kalau mau melakukan sesuatu hajat, begitu dia keluar rumah, dia lihat ke langit dulu, atau dia dengar dulu, atau dia ngitung dulu. Ya, kalau dia misalnya keluar rumah, tiba-tiba dengar suara burung,
di antara banyak burung ada suara burung, diyakini itu tanda sial. Maka orang jahiliyah nggak jadi pergi. Ya, ada orang kita juga naik motor, baru 1 kilo, kemudian ada kucing lewat. Kaget dia, balik lagi. Ini tanda perjalanannya adalah akan sial. Boleh begitu? Nggak boleh. Ya, gitu. Nah, jadi ifradullahi bi af'alihi. Ya, subhanallah. Ya, anak-anak sekalian, ilmu ya. Ilmu itu subhanallah. Antum boleh mengatakan saya sudah bertahun-tahun mencari ilmu, sudah gelarnya doktor, sudah gelarnya profesor. Tapi hikmah tentang ilmu kadang antum dapatkan tidak selama antum mencari. Tapi begitu satu waktu Allah memberikan taufik, ya, saya ya baru kemudian apa yang bisa membuat orang lebih faham tentang tauhidur rububiyah. Syekh bin Baz alaihi rahmatullah. Beliau kemudian mengantarkan kita untuk memahami tauhidur rububiyah itu adalah ifradullahi bi af'alihi. Dengan itu sampai semua yang dimaksud. Apa? Bahwa kita mengesahkan Allah dengan apa yang menjadi perbuatan Allah, bahwa hanya Allah yang bisa melakukan itu. Subhanallah, ini adalah definisi tentang tauhidur rububiyah yang jami' dan mani'. Subhanallah. Ya. Jadi coba kita kalau thalabul ilm itu adalah satu waktu yang kita cari belum ketemu, yang kemudian kita menjadi lebih faham dengan itu. Ya, karena ilmu itu harus sabar. Ya, ilmu itu harus sabar. Kalau kita tidak sabar menulis, tidak sabar mendengar, ya, tidak sabar duduk, ya, tidak mungkin ilmu itu datang dengan mudah. Makanya kita harus sungguh-sungguh. Ya, baik. Jadi tauhidur rububiyah, ana ulang. Tauhidur rububiyah diulang sama antum apa? Ifradullahi bi af'alihi. Kalau ana tanya, apa af'alullah itu apa? Allah Maha Pencipta. Terus? Maha memberi rizki, apalagi? Maha menghidupkan, terus Maha mematikan, ya, menjadikan siang, menjadikan malam. Ya, wa ja'alna laila wan nahara ayataini. Allah menjadikan siang dan malam itu menjadi 2 ayat. Famahawna ayatal laili, ya. Kemudian Allah menghapus itu tanda malam. Wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. Kemudian jadilah siang menjadi terang benderang. Jadi kita hidup ini bukan adanya siang, oh ya sudah waktunya. Adanya malam, sudah waktunya. Bukan, Allah yang menjadikan siang dan malam. Ya. Satu poin anak-anakku sekalian. Tolong antum ingat dan kita harus ingat. Apa? Kullama izdadat an-ni'mah wa tajaddadat fazdada wa tajaddada asyukr. Ingat kaidah ini. Apa artinya? Setiap nikmat itu selalu nambah dan terbaharui tiap waktu, tiap hari, maka semestinya kesyukuran kita bertambah dan terupdate setiap waktu. Anda bisa ngulang? Anda bisa ngulang nggak? Ya. Apa artinya? Ada yang bisa ngulang nggak? Kullama izdadat an-ni'matu wa tajaddadat fazdada wa tajaddada asyukur. Berapa kata? Kullama, ayo antum bilang. Kullama izdadat wa tajaddadat an-ni'matu fazdada wa tajaddada asyukru. Ya. Jadi gini, untuk diterangkan dengan jelas. Antum setiap nikmat itu bertambah dan terbaharui, tiap hari nikmat itu Allah tambah, enggak Allah kurangi, tambah. Ya, apa artinya terbaharui, terupdate? Subhanallah. Antum fahamkan ini. Oksigen yang kita hirup itu jangan dipahami bahwa oksigen yang kemarin itu yang kita hirup. Bukan.
Selalu Allah baharukan oksigen yang kita, ya. Bahkan rasa pun Allah baharukan, Allah jaga supaya syukur ini harus nambah juga. Ya. Ada yang bosan melihat diri sendiri? Hah? Kok gue gini-gini terus tiap hari? Ada yang bosan? Tidak. Kenapa? Karena Allah menjadikan untuk mata kita, rasa kita, semua ini terupdate. Makanya nggak ada, walaupun sudah 60 tahun, ini gue 60 tahun begini-gini mulu wajah ini. Nggak ada. Ya. Jadi Allah perbaharui. Ada yang bosan makan nasi? Ada? Bosan makan nasi? Ada? Hah? Karena makannya tiap hari. Nih, antum dengerin. Lidah kamu tuh Allah jaga untuk bisa merasakan sesuatu yang memang biasa puluhan tahun, tetap aja antum suka. Makanya tadi kaidahnya apa? Ayo, kullama izdadat wa tajaddadat an-ni'matu fazdada wa tajaddada asyukru. Ayo kita syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan apa? Dengan apa yang Allah tetap perbaharui, semua nikmat itu Allah perbaharui semuanya. Ya. Allahu Akbar. Kalau tidak Allah tambah, kemudian tidak Allah update ya kenikmatan itu, maka kita tidak akan pernah melihat kehidupan ini begitu indah. Karena yang kita lihat ya banyak hal yang tidak berubah. Ya, padahal bukan tidak berubah, Allah yang kemudian membuat kita merasakan aman dan nyaman. Ada yang bosan tidur? Wih, saya sudah 17 tahun ini bosan tidur. Ada? Enggak ada. Malah pengen. Yang membuat tidur nyaman itu Allah yang memberikan rasa kepada syarafnya untuk perlu tidur. Makanya antum baca surat An-Naba. Wa ja'alna al-laila apa? Libasa. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa banayna fawqakum sab'an shidad. Allah, semuanya itu Allah. Makanya tauhidur rububiyah itu adalah ifradullahi ta'ala bi af'alihi. Kalau mau tidur antum rasakan, oh iya ini nikmat Allah. Aku bisa tidur karena Allah ya mengistirahatkan seluruh saraf-saraf kita semuanya. Allah yang berkehendak. Ya. Makanya tambah syukurnya. Apa tambah syukurnya? Ya witir, ya tahajud, ya wudu sebelum tidur, ya baca tadi al-mu'awwidzat, ya genggam dua tangannya seperti ini. Itu syukur kita seperti itu. Ya. Wadih, jelas? Ya, ana ulang. Apa maknanya tauhid ar-rububiyah? Ifradullahi ta'ala bi af'alihi. Harus jelas bi af'alihi. Ya. Nah, antum harus bisa ngitung af'alullah itu. Makanya dalam Al-Qur'an wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kamu hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa ya, untuk mendetailkan saat enggak akan bisa. Ya. Makanya pahami tauhidur rububiyah agar kita tidak salah. Minta rizki kepada Allah, minta taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ya. Yakini Allah itu adalah Maha mengetahui, Maha mendengar. Laqad sami'allahu gitu. Siapa yang hafal surat Al-Mujadilah? Laqad sami'allahu qaulal lati tujadiluka. Allah Maha mendengar. Makanya tauhidur rububiyah itu punya konsekuensi. Kalau Allah Maha mendengar, jangan pernah kita sembarangan ngomong yang jelek. Innahu alimum bidatis sudur. Allah tuh Maha mengetahui apa saja yang dibisikkan di dalam hati kita masing-masing. Ya. Ketika kita memahami bahwa af'alullah itu Allah Maha mendengar, ya, maka kita harus hati-hati. Gitu? Ya. Jadi ifradullahi ta'ala bi af'alihi. Itu namanya tauhid apa? Ar-rububiyah. Sebab nanti kita akan dikenalkan di surat ini juga tentang tauhid ya al-uluhiyah, kemudian tauhid al-asma was sifat. Nah, supaya memahami dulu, saya cukupkan dulu pengertian tauhid ar-rububiyah ini.
Ya, agar nanti tahu bedanya dengan tauhid al-uluhiyah, dan bedanya adalah satu kata saja, tidak banyak. Begitulah para ulama menjelaskan, dan apa yang didefinisikan tadi kita ambil dari perkataan Syekh bin Baz alaihi rahmatullah, yang sebelumnya juga dikatakan secara gamblang oleh Syekh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Baik anak-anakku sekalian, kita cukupkan dulu ya. Ana ingatkan ya bahwa antum belajar harus dengan segala tuntutan apa menjadi belajarnya. Mendengar, memahami, mencatat, murajaah. Kalau tidak, ilmu akan pergi ya. Wallahu taala alam bisawab, wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.